Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Sarno, calon guru penggerak angkatan 5 dari SDN Sumberbendo 1, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Yang kali ini saya akan mempresentasikan atau mengimbaskan dari aksi nyata dari modul 1.4 budaya positif. Untuk lebih jelasnya, maka mari kita ikuti dengan bersama-sama presentasi yang akan saya suguhkan. Yang pertama, agenda nanti yang saya lakukan yaitu ada pembukaan, kemudian persepsi, capaian umum, capaian khusus, pemahaman inti, eksplorasi konsep, dan refleksi. Untuk itu, lebih menyingkat waktu akan saya langsung tampilkan. Nah, ini adalah aturan kita. Jadi pada saat saya presentasi, nanti mohon ya, kita tidak menyalakan rekaman ya, mematikan rekaman suara, atau artinya kita hening, kemudian pengaturannya juga silent, tetap fun, kemudian ucapkan atau tunjuk jari bila ingin menampilkan sebuah usulan. Langsung kita lanjut. Nah, sebelum ke budaya positif, maka saya akan menampilkan ini adalah karya dari Insinyur Soekarno, yaitu puisi tentang Aku Melihat Indonesia. Walaupun ini tidak semuanya, nanti akan saya ini hanya beberapa bait akan saya cuplik. Mohon izin untuk membacakannya. Aku melihat Indonesia. Jika aku berdiri di pantai Liep, aku dengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Liep itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jika aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jika aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jika aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Nah, mengapa saya tampilkan ini ya? Ini sesuai dengan yang diutarakan Bapak Kepala Sekolah kita, yaitu Bapak Budi, yang kemarin pada waktu rapat PGRI dia mengumandangkan bahwa meskipun kita ada di SD Sumberbendo 1, SD Sumberbendo 2, SD Sumberbendo 3, dan bahkan SD Sumberbendo 4, tidak lagi ada kata SDN Sumberbendo 1, 3, 4, melainkan satu, yaitu Sumberbendo. Jadi kekuatan kita, desa kita harus maju dan maju, tidak lagi satu-satu, melainkan nasionalisme dari desa kita harus kita tumbuhkan. Baiklah, itu hanya intermezzo atau persepsi. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah capaian umum modul 1.4. Yang pertama, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dan pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid.
Capaian khusus modul 1.4 berikutnya adalah mendemonstrasikan konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Tiga teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol, serta segitiga restitusi. Berikutnya, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Yang berikutnya, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya sekolah dan senantiasa mengembangkan sesuai kebutuhan dan sosial murid. Baiklah, kita lanjutkan sekarang setelah capaian khusus modul 1.4, kita langsung ke apersepsi game ya, dengan menilai kawan. Oke, kita lewati game ini ya, kita nanti berlanjut ke game lainnya. Oke, nah ini tadi sudah saya bacakan. Nah, oke, kita langsung ke pertanyaan pematik ya. Sebelum nanti saya mempresentasikan, ini ada beberapa pertanyaan pematik. Ini harapannya dengan pertanyaan pematik ini dapat menumbuhkan ya pengetahuan awal atau tadi istilahnya persepsi tentang apa yang kita pelajari pada hari ini. Oke, baiklah. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana menurut Pak Unip? Setuju? Oh ya, setuju. Berikutnya, menurut Bu Intan bagaimana? Oh ya, setuju. Oke. Kemudian menurut Bu Dwi? Oke, setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kita setuju ataukah tidak? Ya. Bagaimana Pak Munib? Setuju? Ya. Bagaimana Pak Budi selaku kepala sekolah? Apakah setuju? Oh, ya. Berikutnya yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana? Setuju atau tidak? Oh, setuju semuanya. Oke. Untuk itu nanti kita akan tahu lebih detail jawaban ini setelah apa yang saya presentasikan ya. Oke. Next. Oke. Topik yang kita pelajari yaitu ada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai-nilai dan peran guru, visi sekolah, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. 7, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kedelapan, 5 posisi kontrol. Kemudian yang kesembilan adalah segitiga restitusi. Oke, langsung saja mulai dari topik yang pertama. Nah, yaitu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Oke, kita tahu bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara ada beberapa poin ya. Yang pertama adalah konsep menuntun ya. Bahwa Bapak pendidikan atau Bapak Ki Hajar Dewantara ini adalah mengemukakan konsep filosofi pemikirannya adalah yang pertama dalam mengajar itu adalah menuntun. Apa itu menuntun? Ya. Tugas dari seorang guru adalah menuntun atau mengemong atau among ya, yaitu mendampingi peserta didik, mengarahkan peserta didik ya dari ya ketika belajar ya menuju jalan keselamatan dan kebahagiaan. Ketika anak didik tersebut sudah melebar ke jalur lain, maka tugas kita adalah membetulkan ya atau mengarahkan ke jalan keselamatan. Next. Nah, yang kedua adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat alam dan kodrat zaman ini mutlak ada pada sekolah ataupun pada kita di dunia pendidikan. Apa itu kodrat alam? Yaitu keadaan atau lokasi di mana kita mengajar. Ya, utamanya saya di sini mengajar di Desa Sumberbendo, maka saya harus menyesuaikan budaya lokal di sini. Berikutnya kalau kodrat zaman
yaitu penampakan ataupun dari wujud dari anak atau siswa tersebut, yang saat ini kita tahu bahwa anak adalah paham sekali dengan yang namanya Android atau gadget. Mau tidak mau ya, kita harus ya menyesuaikan bagaimana anak konsentrasinya bisa berpindah dari gadget ya menuju ke membaca buku ataupun juga referensi lain, ataupun dengan istilah lain kita dapat memanipulasi gadget itu untuk mengarahkan anak-anak kita menuju pendidikan yang lebih baik. Next, nah ini adalah pembiasaan pembentukan karakter ya, budi pekerti ya, dimana pembiasaan pembentukan karakter budi pekerti ini sangat erat sekali ya, sangat erat sekali hubungannya dengan pendidikan ya. Kesuksesan pendidikan dapat dilihat dari karakter anak. Kalau karakter anak rusak, maka pendidikan ini juga akan rusak. Yang keempat, memberi contoh. Nah, ini sebenarnya juga termasuk ya pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Selain mencontoh, ini mungkin dikenal sebagai trilogi KHD atau trilogi Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa suntulodo, yaitu memberi contoh, di depan memberi contoh, ing madya mangun karso, di tengah memberi ya, meyakinkan dan memberi semangat, kemudian tutwuri handayani, di belakang memberi restu dan memberi motivasi ya. Oke, lanjut yang kelima ya, kita Ki Hajar Dewantara juga mengungkapkan yang namanya perintah, paksaan dan hukuman ya. Walaupun Ki Hajar Dewantara juga tidak terlalu menekankan pada hukuman, paksaan dan perintah ini, tetapi beliau juga menjadi pemikiran. Nah, ini adalah mungkin pemikiran negatif dari Ki Hajar Dewantara untuk kita hindari. Maksudnya ini harapannya tidak terlalu kita kalau bisa kita hindari seperti itu. Berikutnya laku atau sikap utama yang menjadi ruh dari pendidikan kita ya. Kalau lakunya, sikap utamanya baik ya, maka siswa tersebut akan menjadi baik. Yang ketujuh, pengalaman lahir dan batin. Ini kita gunakan untuk memotivasi anak. Mau tidak mau, anak atau murid ini pasti punya pengalaman lahir dan batin ya, yang mempengaruhi pendidikannya, yang mempengaruhi bagaimana cara dia berpikir. Oke, lanjut. Nah, ini berikutnya kita sudah masuk ke pemahaman inti nilai-nilai dan peran guru. Sebelum lanjut ke sini, apakah ada yang tanyakan dari bapak-bapak semuanya? Ibu? Tidak ada? Oh ya, oke. Kita lanjutkan ke nilai-nilai dan peran guru dalam pendidikan. Apa saja ya nilai yang harus dimiliki seorang guru, dan apa saja peran dari seorang guru dalam dunia pendidikan. Oke. Ini yang pertama, nilai-nilai yang harus dimiliki seorang guru adalah mandiri. Maksudnya di sini guru harus senantiasa berintegritas, tahu diri, mengupdate diri ya. Kemampuan kita harus selalu ditingkatkan. Mungkin yang dulunya tidak bisa IT, sekarang harus bisa IT. Yang dulunya tidak ikut MGMP, KKG, sekarang harus ikut ya. Yang dulunya tidak pernah ikut seminar, kemudian kayak karya ilmiah, ayo sekarang mengupgrade diri untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Berikutnya reflektif. Reflektif ini adalah sebagai guru kita harus tiap hari mencari umpan balik ataupun melakukan reflektif. Harapannya apa? Dengan kita sering reflektif atau bercermin, nanti kita bisa mengetahui kelemahan kita, kekuatan kita di mana ya. Mungkin reflektif ini bisa dilakukan mandiri ataupun dengan bantuan atasan kita, yaitu dengan bantuan Pak Budi selaku kepala sekolah yang selalu mungkin dengan kegiatan yang namanya supervisi ya. Itu kalau dengan kepala sekolah. Kalau kita sesama guru mungkin bisa saling memberikan umpan balik. Apa kekurangan saya setelah saya mengajar, apa kelemahan saya setelah saya mengajar. Nah, itu kita bisa tingkatkan.
Berikutnya kolaboratif. Kolaboratif adalah kemampuan untuk bekerja sama dengan sesama guru lainnya. Maksudnya di sini utamanya kalau di sekolah ada bapak kepala sekolah, ada guru kelas 1 sampai kelas 6, guru olahraga, guru agama. Bagaimana kita bisa berkolaborasi di sekolah, dan bagaimana seorang guru itu juga harus bisa berkolaborasi di luar sekolah, di KKG, komunitas lainnya, atau mungkin komunitas praktisi lainnya. Berikutnya inovatif. Nah, sebagai guru kita harus inovatif. Butuh apa anak kita, pengen apa anak kita, kebutuhan anak kita itu bagaimana. Harus selalu inovatif dan inovasi menghasilkan karya-karya orisinil. Berikutnya yang terpenting adalah berpihak pada murid. Jadi kalau dulu mungkin kalau pembelajaran zaman dulu sangat kaku sekali dan bahkan terkesan sangat kaku, maka saat ini kita harus memerdekakan murid atau berpihak pada murid. Bagaimana? Karena nantinya yang berhasil itu muridnya, bukan gurunya. Jadi bagaimana murid ini bisa berhasil, maka kita harus tahu murid kita itu butuh apa. Kita inventaris. Ayo, bagaimana murid ini bisa berhasil. Pendidikan kita harus mengarahkan ke sini, bukan bagaimana kita dulu belajar. Oke. Bersama di sini ada yang tanyakan? Oke, kita lanjutkan lagi ya ke peran guru. Nah, untuk peran guru saat ini, nah, apa saja? Nah, yang pertama adalah peran guru sebagai pemimpin pembelajaran. Ya, peran guru sebagai pemimpin pembelajaran ini sangat mutlak, yaitu ketika penampilan kita di depan kelas ya. Bagaimana kita meyakinkan siswa kita untuk menjadi orang-orang sukses dan orang-orang berguna ya. Sangat penting sekali ini pemimpin pembelajaran, bagaimana menjadikan anak kita berhasil. Berikutnya menggerakkan komunitas praktisi melalui KKG, MGMP. Yang selanjutnya menjadi coach bagi guru lain ya. Ini mendampingi misalkan bapak ibu guru kita sewaktu ada pendidikan lain ataupun membimbing di lab komputer ketika belum bisa IT ya, ketika belum bisa media pembelajaran dengan baik, maka ya melalui coach bagi guru lain ini kita berperan di sini ya. Mungkin selain itu juga bisa pada saat ada di KKG, maka kita memberikan ya ilmu kita atau mengimbaskan ilmu kita pada KKG atau MGMP tersebut. Yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru. Nah, ini bagaimana kita sebagai guru ini mau mendorong guru ataupun membantu guru-guru lain agar mau berkolaborasi dengan guru lainnya. Yang kelima, mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, ini ya inti dari atas nomor 1 sebagai pemimpin pembelajaran, maka kita harus bisa mewujudkan kepemimpinan murid melalui apa? Mungkin kalau di OSIS ada LDK, tetapi kalau di sekolah dasar ya kita bisa mengupayakan membentuk sikap anak menjadi seorang pemimpin. Mungkin bisa melalui apel ataupun upacara bendera. Next. Oke. Berikutnya kita sudah masuk ke visi murid merdeka. Oke, baiklah, kita lanjutkan ke pemahaman inti dari berikutnya, yaitu tentang pembelajaran visi murid merdeka. Apa sebenarnya visi murid merdeka ini? Nah, oke, lanjut. Nah, visi murid merdeka adalah tujuan pendidikan ya, utamanya yang disepakati di Indonesia ya, ataupun di pendidikan Indonesia saat ini adalah kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja? Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Bagaimana kita beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan membentuk akhlak mulia ini? Antara ada akhlak terhadap pribadi, akhlak terhadap
manusia lain, akhlak terhadap alam, akhlak terhadap lingkungan dan lain sebagainya ya. Berikutnya yang kedua yaitu mandiri ya. Bagaimana kita membentuk murid menjadi murid yang mandiri. Jadi tidak tergantung kepada orang lain ya. Bagaimana kita mengajarkan murid agar murid itu menjadi mandiri ya. Karena nantinya murid itu jadi pemimpin ya, baik pemimpin keluarga maupun pemimpin untuk anak-anaknya. Yang ketiga adalah bernalar kritis. Bagaimana kita membentuk siswa kita atau murid kita agar mengarahkan dia bernalar kritis. Yang berikutnya kreatif. Nah, ini adalah ruh dari pendidikan kita, yaitu kita harus mengedepankan anak kita untuk berkreatif, menghasilkan karya-karya orisinil dari mereka. Berikutnya bergotong royong. Nah, di sini kita tahu bahwa semboyan di Indonesia kita adalah gotong royong ya, saling berkolaborasi dengan lainnya. Nah, harapannya sebagai murid kita juga harus kita dorong agar bisa bergotong royong. Salah satu bentuk contohnya adalah apa? Piket ataupun membersihkan kelas secara bergantian tiap hari ya. Ini kolaborasi antara yang perempuan maupun laki-laki, saling sadar, mengerti, peduli terhadap kebersihan kelas masing-masing. Berikutnya yang keenam yaitu berkebinekaan global. Nah, di sini adalah kita ajarkan bahwa murid kita di Indonesia ini banyak sekali ragam budaya, ragam bahasa, dan mungkin adat istiadat masing-masing. Jadi kita meskipun kita dari Jawa, kita jangan hanya berkutat pada orang Jawa saja. Bagaimana kita belajar di Papua, bagaimana budayanya, kemudian budaya mungkin di Maluku bagaimana, di Kalimantan bagaimana, di Sunda bagaimana, Aceh bagaimana. Mungkin bentuk kebinekaan global ini ketika kita mengadakan yang namanya itu karnaval ya. Pada karnaval itu ada Bhinneka Tunggal Ika ya, berarti meskipun kita orang Jawa, kita dicoba memakai gaun ataupun pakaian dari Sumatera, kemudian Kalimantan, Papua dan lain sebagainya. Pemahaman berikutnya yaitu ini inti dari modul 1.4 adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal. Apa ini disiplin positif? Oke, langsung kita belajar. Nah, oke. Di sini ada game ya. Mungkin bisa untuk gamenya ini kita mainkan. Oke, bisa ya Bu? Oke, mohon partisipasi dari salah satu dari Bapak Ibu guru untuk maju ke depan. Oke. Nah, oke. Nah. Sini, agak sini Bu. Ya, agak sini Bu. Nah, ya, enggak apa-apa Bu. Sorot enggak apa-apa Bu. Sini. Oke. Nah, Bu, ini tolong dipegang, kemudian dikepal. Nah, nanti dari kepalan Ibu itu jangan Ibu kasihkan ke saya ya. Nah, oke. Nah, kita bermain. Nanti saya akan mungkin memberi bujukan ke Ibu untuk memberikannya. Ya, bagaimana kuatnya Ibu? Oke, ya, bisa kita mulai? Oke. Oke, Bu, itu yang dari kepalan apa Bu? Bisa diberikan ke saya Bu? Enggak bisa. Oh, oke, saya ganti ya Bu ya. Saya ganti. Oke, saya ganti. Mau enggak Bu? Oh, enggak bisa. Nggak bisa, aduh ya, tolong Bu, saya minta itu karena untuk nanti bermain lagi Bu. Coba Bu. Oke, terima kasih Bu partisipasinya. Oke. Nah, sebenarnya oke, tadi kita masuk ke sini ya. Jadi dari sini tadi ya, sebenarnya barang ini tadi harusnya tidak Ibu berikan ke saya. Nah, tapi diberikan ke ke saya. Karena apa? Karena saya membujuk, merayu untuk diberikan. Nah, ini sebenarnya gambaran bahwa apapun yang ada di kepala kita ini sebenarnya adalah tidak dipengaruhi orang lain, melainkan
kita sendiri. Apakah kita akan membuka ataukah menutup kepala itu yang menentukan adalah diri kita masing-masing, ya. Tetapi mungkin orang luar itu hanya berusaha membujuk, memaksa, meyakinkan saja. Yang membuka siapa? Tetap kita sendiri. Oke, lanjut. Oke, berikutnya perubahan paradigma teori kontrol dan ilusi kontrol. Nah, ini menjelaskan dari kepalan tangan tadi. Oke, yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini biasanya ya pada kita guru-guru itu kita terbiasa bahwa murid itu manut dengan kita. Makanya mesti kita sebagai guru itu mengontrol murid. Kamu harus gini, kamu harus itu, kamu harus bagaimana gitu. Nah, sebenarnya murid itu tidak nurut. Nah, tetapi ya karena mungkin ada unsur eksternal tadi, ketakutan tadi, maka murid terlihatnya itu nurut pada guru. Ini disebut ilusi guru mengontrol murid. Yang berikutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini biasanya kita lakukan sewaktu renungan, ya. Ataupun kita ketika bimbingan mental, ya, kita menjatuhkan, ya. Perasaan kita ketika orang itu dijatuhkan, dicemooh, dihujat, itu dia akan kuat karakternya. Tetapi ya belum tentu, ya, bisa jadi ketika anaknya itu memang karakternya semakin kuat, itu berarti cocok, ya, kita berikan kritik yang pedas yang membuat orang bersalah ini menguatkan karakter. Tapi ketika ketemu siswa yang mungkin kondisinya ketika kita jatuhkan dia tidak bisa bangun lagi, maka ini bukan menguatkan karakter, malah membunuh karakter si anak. Yang berikutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, kita tadi seperti tadi, jadi menghukum dengan membersihkan toilet, melakukan hukuman-hukuman positif itu bermanfaat. Padahal belum tentu, karena apa? Tidak mesti bahwa si anak yang dihukum tersebut itu sadar dengan kesalahannya. Nah, seperti itu. Yang berikutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang biasanya kita lakukan di masyarakat, ya. Tasli, ya, kudu manut aku. Nah, seperti itu. Padahal tidak mungkin. Si anak tersebut terlihatnya nurut, sebenarnya dia terpaksa. Nah, ini perubahan paradigma, stimulus, respon, dan teori kontrol. Perbedaannya. Jadi ketika stimulus, respon, dan teori kontrol kita bandingkan, ya, stimulus respon ini adalah respon kita cepat, yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, biasa ya ini, ya, istilahnya ego kita, ya. Tetapi ketika kita bersifat teori kontrol, maka kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Bagus ini. Berikutnya kalau stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Ya, tadi, ya. Kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini teori kontrol. Ya, mungkin untuk selanjutnya nanti bisa dibaca. Oke, lanjut. Siapa yang sesungguhnya mengontrol? Nah, inilah bagian tentang disiplin positif. Disiplin positif ini adalah diungkapkan oleh teori kontrol, yaitu teori pilihan Dr. William Glasser. Nah, yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Inilah menjadi makna dari disiplin. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Berikutnya, semua perilaku memiliki tujuan, tercetus pada teori motivasi, ya. Nah, bagaimana turunannya? Yaitu ini, ada teori motivasi, ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi ekstrinsik ini antara lain tadi, ya,
untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan. Ini ekstrinsik ya. Jadi maksud saya di sini adalah ketika siswa untuk menghindari hukuman maka dia tertib ya. Keberlian kalau ini agar siswa mendapatkan nilai baik maka dia aktif dan belajar ya. Ini adalah ekstrinsik. Kalau intrinsik bagaimana? Yaitu ini, untuk menghargai diri sendiri dan ke nilai-nilai kebajikan universal yang kemudian turun pada keyakinan kelas. Berikutnya, model berpikir menang-menang, kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan. Ini akan melahirkan 5 kontrol posisi kita. Apakah sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, apakah sebagai teman atau pemantau, apakah sebagai manajer. Nah, kita harapkan sebagai guru maka nantinya kita bisa menjadi manajer dengan menyelesaikan permasalahan dengan segitiga restitusi, yaitu dengan menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan kembali. Berikutnya, realitas kebutuhan kita berbeda ya. Maka tercetus pada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Apakah kita sudah memenuhi kebutuhan ini dari murid kita? Apakah murid kita sudah menguasai? Apakah sudah mendapatkan love and belong? Apakah sudah mendapatkan kesenangan atau humor? Apakah sudah bebas ketika belajar bersama kita? Oke, berikutnya apa makna disiplin? Ini langsung saja, makna disiplin berkonotasi pada disiplin diri ya, yaitu ini, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, kecenderungan umum, ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Lanjut, ini nilai-nilai kebajikan universal ya, yang kalau di Indonesia tadi ya sudah disepakati dalam bentuk apa? Dalam bentuk yaitu profil pelajar Pancasila. Berikutnya, nah ini tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Apa ini semuanya? Oke, kita pelajari satu persatu. Teori motivasi perilaku manusia ya, tadi untuk menghindari ketidaknyamanan, ini adalah motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, ini juga motivasi eksternal. Contohnya apa? Contoh pengimplementasiannya seperti apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya ya. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, oke, berikutnya kalau teori motivasi internal dengan tujuan positif, maka untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Kalau anak-anak sudah timbul yang ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri, otomatis anak kita menjadi orang-orang yang brilian dan karakter tinggi. Next. Nah ini ya tadi ya Ki Hajar Dewantara, apa itu merdeka ya. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Nah maksudnya di sini kita tidak hanya ngomong memerintahkan siswa, tapi kita juga mau dan bisa melakukannya. Oke. Apa itu restitusi? Nah, kita sudah masuk restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi mulia, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain ya, sesuai dengan yang diutarakan Gosen pada tahun 2004.
Oke. Ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan itu. Ya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ya. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat diri sendiri. Nah, yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan atau alasan tadi, ya, alasan melakukan kesalahan. Restitusi, ya, diri adalah cara yang paling baik. Berikutnya, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir atau kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, berikutnya kita mengenal mulai keyakinan kelas, ya. Karena nanti intinya restitusi ini diawali dari keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas adalah, ya, maksudnya di sini adalah mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas ini alasannya. Nah, jadi mungkin kita tahu ketika kita hanya ada peraturan kelas, biasanya peraturan itu letter atau kaku, ya. Misalkan murid harus datang tepat jam 7. Nah, di situ enggak ada di situ enggak ada toleransi sama sekali. Harus datang tepat jam 7. Nah, maksudnya keyakinan kelas itu bagaimana memberi alasan atau mengungkapkan anak. Mohon maaf tadi ada azan, ya. Kita lanjutkan. Nah, oke, tadi kita masuk pada keyakinan kelas, ya. Nah, jadi saya ulangi lagi bahwa bagaimana, ya, ketika ada peraturan di situ, bagaimana cara memuatnya, yaitu melalui dengan keyakinan kelas. Ya, di sini misalkan anak tadi anak harus datang di sekolah jam 7. Nah, bagaimana agar anak tersebut yakin kalau jam 7 sudah sampai di sini itu terbaik untuk dia. Ya, inilah tujuan dari keyakinan kelas. Contoh lain, misalkan kita tahu peraturannya bahwa naik kendaraan bermotor itu harus memakai helm, ya. Nah, maka kita biasanya memakai helm ketika ada polisi. Nah, bagaimana kalau tidak ada polisi, apakah kita memakai helm? Nah, keyakinan kelas yang dibuat apa, ya, bukan lagi bagaimana cara kita memakai helm, tapi apa fungsi dari helm tersebut. Nah, ketika kita tahu, kita yakin bahwa helm tersebut berfungsi mengamankan kepala kita atau melindungi kita dari kecelakaan, maka ketika kita yakin, ya, dengan keyakinan itu, maka kita secara otomatis bisa tertib aturan yang ada, ya. Peraturan maka sudah tentu kita lanjut. Nah, ini adalah fungsi. Jadi ketika yang pertama, ini yang tidak terlalu kelihatan adalah peraturan kelas. Peraturan kelas ini dibuatkan dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini memperkuat peraturan kelas. Berikutnya, ketika keyakinan kelas sudah terjalin, akan menjadi lingkungan positif. Lingkungan positif ini terbentuk dengan baik, maka akan menjadi budaya positif pada waktu atau periode tertentu. Nah, inilah budaya positif, inilah yang nantinya kita harapkan dari lingkungan. Oke, seperti ini keyakinan kelas, ya. Nah, ini atau mungkin bahasa lain adalah kesepakatan kelas. Contohnya, datang tepat waktu dengan mengucapkan salam, menjaga kebersihan, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Ini contoh kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Berikutnya, nah, ini adalah kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Mungkin saya tidak terlalu menjelaskan karena ini nanti bisa dibaca, mudah sekali. Oke. Nah, ini tadi kegiatan pendalaman itu intinya di sini. Ketika kita bersifat normal, maka akan terdengar berperilaku berbeda-beda. Nah, seperti ini. Tampaknya seperti apa kalau tidak ada masalah.
Wah, pekerjaannya begini. Ikut next. Nah, ini beda peraturan sama keyakinan kelas. Nah, untuk membedakan peraturan dan keyakinan kelas. Contoh, peraturan selalu mengembalikan buku pada temannya. Keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain. Hadir 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Bagaimana keyakinan kelasnya? Yaitu menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, maka keselamatan dan menghormati orang lain. Begitu seterusnya. Oke. Ini yang kita harapkan, jadi perubahan modul makrobahan pada modul 1 tentang budaya positif. Penambahan materi pada hukuman oleh penghargaan yang semula ada 5 unsur menjadi 8 unsur. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Maksudnya pada hukuman dan penghargaan ini. Jadi penghargaan menghukum jangka pendek, secara jangka pendek dan jangka panjang biasanya hukuman ini sangat dirasakan. Berikutnya penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi kalau kita penghargaan itu membuat kita positif, bisa jadi penghargaan itu mendukung dan penghargaan bisa jadi mengurangi ketepatan. Ini contohnya kita pelajari sewaktu dulu cerita Nabi Muhammad ya, ingin menguji sahabatnya seberapa khusyuk ya sahabat-sahabat itu sholat ya. Maka Nabi membuat sebuah sayembara, barang siapa yang sholatnya khusyuk maka dia akan mendapatkan sorban dari Nabi. Maka bergantian mulai sahabat ya mulai untuk sholat. Mungkin awal 1 rakaat, 2 rakaat, 1 rakaat dia khusyuk, tapi pada rakaat 2 kebanyakan ikut. Kenapa? Alhamdulillah saya pasti dapat sorban Nabi. Ya itu. Termasuk tidak tak luput adalah Ali bin Abi Thalib. Dari awal hingga sebelum salam, Ali sangat khusyuk sekali. Tapi ya sewaktu mau salam maka Ali kemudian bergumam ataupun membayangkan bahwa dia akan mendapatkan sorban dari Nabi. Otomatis maka ketika salah dia sudah tidak berhak ya atas sorban Nabi karena apa? Sholatnya tidak khusyuk ya. Penghargaan berikutnya penghargaan tidak efektif dalam jangka waktu panjang, maka penghargaan ini juga tidak efektif karena selain tidak efektif bagi guru ya, bagi siswa ini juga bisa terjadi loh kecemburuan. Karena apa? Yang dikasih penghargaan yang pintar, yang cerdas, yang cepat berpikir, sedangkan yang lambat aduh gak pernah dapat penghargaan ya. Yang berikutnya penghargaan merusak hubungan ya, bisa jadi ya otomatis yang minor tadi ya akhirnya minder, akhirnya marah ya, hubungannya mulai berubah dengan yang agak cepat. Berikutnya ya, dihukum oleh penghargaan. Ini maksudnya ya, dihukum oleh penghargaan seperti penghargaan menurunkan kualitas ya. Otomatis ketika ada penghargaan terkadang itu yang semangat itu semangat, tapi yang tidak semangat ataupun tidak mendapat penghargaan maka kualitasnya semakin. Penghargaan mematikan kreativitas ya. Dia mau berkreatif kalau ada penghargaan, kalau nggak ada uangnya malah dunia aja. Berikutnya penghargaan mengurangi motivasi intrinsik ya. Jadi karena penghargaan ini adalah motivasi ekstrinsi, otomatis motivasi intrinsiknya akan terbuat. Oke. Berikutnya, nah ini tindakan guru. Ini apakah hukuman ataukah konsekuensi? Ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan melanggar lagi karena melanggar ke sekolah. Ini adalah hukuman. Ya.
Hukuman ini berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Ini juga termasuk hukuman. Murid diminta 15 kali tidak menggunakan masker karena ini juga hukuman. Konsekuensi seperti apa? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini adalah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, ini juga konsekuensi. Dan contoh-contoh lainnya lagi. Oke. Berikutnya, ya ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, dan konsekuensi sesuatu yang harusnya terjadi. Hukuman membuat anak sakit, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, dan konsekuensi. Hukuman anak membenci kedisiplinan, ya. Dan konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman otomatis ada paksaan. Kalau konsekuensi stimulus tambah. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak tidak menyakiti diri. Hukuman proses diri yang, sedangkan konsekuensi proses diri yang. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan dari hukuman, dan konsekuensinya adalah anak belajar untuk memaafkan. Yang terakhir, marah, bersalah, itu terlalu tidak dihargai. Ini kalau dari hukuman, kemudian kalau konsekuensi kehilangan tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Lanjut. Nah, ini identitas gagal yaitu dari hukuman. Berikutnya kalau identitas sukses adalah disiplin, ada konsekuensi dan restitusi. Bapak Ibu bisa dibaca bagaimana perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, jadi konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, tapi restitusi adalah restitusi itu merupakan pilihan. Nah, oke. Berikutnya, nah, eksplorasi berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ketika kita mengajar, maka kita juga harus memerhitungkan kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Nah, ini. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima, ataupun dalam bahasa Inggris biasanya dikatakan love. Bagaimana anak ini menerima kasih sayang kita, ya, kasih sayang dari teman lainnya dalam belajar. Kemudian rasa diterima anak-anak itu. Berikutnya penguasaan atau power, bagaimana anak mempunyai kekuasaan dapat menguasai materi dengan baik. Berikutnya kesenangan, bagaimana anak-anak ini merasa senang dalam belajar, ya, fun. Berikutnya bagaimana anak-anak merasa bebas atau menemukan pembelajarannya sebebas-bebasnya. Dan yang terakhir adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup seperti makan, minum. Ya. Ini adalah fungsi dari pendidikan, apakah bisa membuat kita untuk bertahan hidup atau survival. Lanjut. Nah, ini 5 posisi kontrol, ya. Oke, setelah dari ini kita akan tahu bagaimana posisi kita sebagai guru itu di mana. Oke, yang pertama ada 5 posisi kontrol, ya. Pertama menghukum, kedua membuat orang bersalah, ketiga teman, keempat pengontrol, dan yang terakhir mengayomi. Gimana nih? Oke, ini contoh guru berbuat, ya, menghargai, menunjuk, menyakiti. Kamu, Amir, kamu bersalah. Ini berarti kita sebagai guru penghukum, penghukum. Kalau membuat rasa bersalah, contohnya berceramah dengan mengatakan seharusnya Amir kamu tidak begini. Ibu kecewa sama kamu Amir, kamu kok melakukan kesalahan ini. Berikutnya teman, kalau kita bersifat sebagai teman, maka adalah membuat alasan-alasan untuk murid. Ya, maksudnya kasihani Bapak atau Amir, harusnya kamu bersikap baik. Jika kamu bersikap baik, berarti kamu baik bersama Bapak. Nah, seperti itu adalah fungsi kontrol sebagai teman. Kalau teman mau menghitung atau mengukur, contohnya apa
Apa peraturannya? Amir, kamu melanggar. Apa konsekuensinya? Amir, kamu bersalah. Apa yang seharusnya kamu lakukan? Itu reportnya. Sedangkan manajer, oke, beda lagi, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya, apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan atau kerjakan untuk memperbaiki kesalahan ini adalah tipe seorang manajer. Mungkin dari sini ya bisa dibaca-baca ya secara ringkas. Ini terutama dampak pada murid. Kalau penghukum jelas mengulangi kesalahan ya. Setelah dihukum belum tentu anaknya itu juga bisa jadi mengulang lagi. Kalau melihat orang bersalah, ini bisa jadi dia rendah hati bahkan apa doang. Kalau bersifat teman, ini lemah dan tidak mandiri atau tergantung. Karena kita dimakan sesuatu tadi dimakan. Terus kalau penonton menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Berikutnya ketika kita bersikap sebagai manajer, posisi sebagai manajer atau mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Lanjut. Oke, tugas. Nah, seperti tugas di sini ya. Nah, ini pernyataan-pernyataannya. Nah, apakah kontrolnya di sini? Nah, siapa yang mengatakan? Nah, maksudnya contoh, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah membuat orang merasa bersalah. Kalau tidak pernah benar melakukannya, maka kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini penghukum. Ayolah lakukan dulu beberapa. Ini berarti sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Tipe pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini adalah manajer. Berikutnya, kamu selalu yang paling terakhir. Ini adalah tipe penghukum. Lanjut. Eksplorasi yang berikutnya yaitu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nah, ini. Jadi ketika kita menggunakan segitiga restitusi adalah kita awali dari menstabilkan identitas. Berikutnya memvalidasi kebutuhan. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi setiap orang ya, ketika ada siswa yang bersalah, maka ketika kita menggunakan segitiga restitusi ini adalah langkah awal. Stabilkan dulu si dengan amin, kamu hari ini melakukan kesalahan, apakah itu benar? Seperti itu ya, menstabilkan identitas. Berikutnya validasi kebutuhan ya, misalnya, nah mungkin Bapak juga pernah mengalami hal seperti itu, juga bukan manusia sempurna. Tapi ayo sebagai orang yang tahu kesalahan, ayo kita memperbaiki. Ya, kira-kira apa nantinya untuk menebus kesalahan kamu itu agar di kemudian hari tidak kita lakukan. Setelah kebutuhannya terpenuhi, maka meyakinkan kembali. Nah, untuk kejadian-kejadian itu ataupun perilaku tadi yang dapat membuat kamu akan melakukan apa? Mulai kapan kamu bisa melakukannya? Ini adalah menyanyikan keyakinan. Berikutnya, ya. Nah, ini contoh-contoh tadi yang saya bicarakan, menstabilkan identitas. Contoh, kesalahan itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak itu juga pernah buat salah. Next, yang berikutnya adalah validasi kebutuhan. Oke, saya baca nih kalau dulu tampak di layar. Nah, kamu bisa saja melakukan hal ini. Nah, kamu pasti bisa punya alasan melakukan ini dan seterusnya. Nah, ini contoh menanyakan keyakinan. Nah, ketika segitiga restitusi tidak mampu untuk dilakukan atau istilahnya dengan segitiga restitusi anak masih mengulangi lagi, ya maka kita bisa melakukan dengan intervensi 3 butir. Apa saja yang kita lakukan?
Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan cara-cara yang non konfrontatif, ya. Seperti ini. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Ya. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Dan seterusnya. Bisa dibaca sendiri ya Bapak Guru. Lanjut. Nah, refleksi. Nah, oke, ini refleksi untuk Bapak Guru. Apakah ya, hal baru apa saja yang saya dapatkan pada paparan yang saya berikan? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti tadi ya, dari awal hingga akhir? Oke, berikutnya refleksi ini silahkan dikirim ke tip lain ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, Bapak dan Ibu guru yang saya muliakan ya. Mungkin sebelum saya tutup ada yang perlu ditanyakan? Tidak? Oke ya. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya atau kata yang kurang berkenan bagi saja ya. Akhir kata, nun wa fahmi wa mayasturun fastabiqul Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.